Salam rahayu-rahayu selalu untuk kita semua. Salam sejahtera selalu. Semoga kita selalu diberkahi dan diberkati pada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Marilah kita teman-temanku di malam yang gelap ini kita akan belajar dari kitab-kitab kuno yang ditinggalkan oleh para leluhur yang telah terbuka. Marilah kita bersama-sama untuk mengembangkan ajaran budi pekerti yang luhur dan welas asih yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Marilah kita persatukan kitab kita dan kita pelajari dari kitab ketiga, dari kitab kedua dan ke-1. Marilah kita memejamkan mata kita dan menuruti hati kita dengan rasa berketuhanan dan menimbang hal-hal yang membuat kita menjadi positif, sehingga kita tak dihancurkan dan kita bisa selamat. Lihatlah kayu-kayu, onggokan kayu yang tak berguna, kayu yang tak berguna akan kita pahat dan akan kita jadikan barang yang lebih bermanfaat dan berguna dan bisa menjadi karya seni yang indah, karya seni yang akan membuat kita menjadi suatu karya yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh anak cucu kita untuk peninggalan semasa kita meninggalkan raga ini dan menuju kesempurnaan. Jadikanlah dirimu orang yang berguna. Jangan seperti sampah-sampah itu. Buanglah kotoran di hatimu. Buanglah segala negatif yang ada di dirimu. Sehingga biarpun kita orang tidak bermanfaat, akan menjadi lebih berguna seperti onggokan-onggokan kayu yang tak berguna dan tak terpakai oleh saudara-saudara kita. Inilah karya seni yang akan membuat kita menjadi indah di dunia ini. Alangkah indah di dunia ini bila kita memegang kitab, bisa menimbang hal-hal yang baik, sehingga kita tak jadi dihancurkan seperti luapan-luapan gunung yang mengeluarkan laharnya
dan kotorannya dari bumi. Seperti angin yang menghempas, menerjang apa saja yang tak berguna. Seperti lautan ombaknya sampai ke darat. Seperti goncangan-goncangan bumi, sehingga kita bisa terhindar dari itu. Netralkanlah dirimu, sehingga dirimu lebih bermanfaat di dunia ini, bisa mencapai kesempurnaan, bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian di bumi ini. Kitab adalah tuntunan, timbangan berada di otak kita, sehingga bila kita berjalan tak akan tersesat. Kitab berada di hati. Siapa saja yang meninggalkan kitab suci, baik beragama yang berbeda-beda, ajarannya adalah untuk menuntun kita ke jati diri kita, sehingga kita tak akan terhempas dan terlena, dan cahaya kita akan selamat. Inilah kita hidup di bumi ini. Harta untuk perjalanan cahaya adalah lebih penting. Harta kita adalah perbuatan kita, langkah kita. Kitab untuk dipancarkan setelah dipelajari, pancarkanlah melalui perbuatanmu, sehingga kita tidak merugikan orang lain dan tak akan tersesat, dan timbangan kita akan menimbang dari perbuatan baik dan jelek. Ketika kitab itu adalah kitab keselamatan, sehingga budi pekerti yang luhur dan welas asih yang dipancarkan melalui hati kita ke otak kita, sehingga pengucapan juga terarah dan bisa menenangkan saudara-saudara kita. Hidup penuh perjuangan. Lihatlah tonggak-tonggak itu, tonggak yang tak bermanfaat, bisa dipergunakan apa saja menurut hati kita, pikiran kita, dan gerak dari tangan-tangan kita. Ukirlah dirimu sehingga bisa berguna bagi siapa saja. Ukirlah dirimu sehingga meninggalkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat negara ini menjadi negara yang maju di spiritual. Negara kita dibangun bila dari spiritual, maka semuanya akan terarah dan tak akan melanggar dari norma-norma kehidupan, dan tak akan merugikan semua saja. Tak ada kejahatan, tak ada penganiayaan, dan tak ada penggelapan apa saja. Segalanya telah ditentukan Yang Maha Kuasa. Guratan-guratan yang membuat kebaikan, guratan-guratan yang akan membuat jadi indah. Guratan itu akan membawa kita sehingga kita bisa dikenang di masa mendatang. Dunia ini penuhilah dengan guratan yang positif, guratan yang akan membawa bangsa ini menjadi terarah dan maju segalanya. Siapa saja dan perjuangan apa saja tanpa perjuangan dan tanpa langkah-langkah
tak akan bisa tercapai keinginan dari leluhur kita. Lihatlah guratan-guratan yang dibuat oleh tangan-tangan yang terarah. Arahkanlah dirimu menuju kebaikan, menuju hal yang positif, sehingga kita bisa dikenang di masa mendatang untuk anak cucu kita. Inilah tujuan kita hidup, tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kehidupan yang saling mengasihi dan terpuji. Yang bisa menilai adalah diri kita, dari hati kita, otak kita, dan lantunan kata-kata dan pancaran dari hati kita, sehingga kita bisa melangkah menuju hal-hal yang positif. Salam selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk para satria. Marilah kita bersama-sama saling dukung-mendukung dan saling mengasihi dan menerapkan dari ajaran dari leluhur kita, jejak benar dan jujur, welas asih dan budi pekerti yang luhur, dan saling menghargai biarpun kita beragama berbeda. Salam selalu dari anak desa. Bila saya salah, anak desa ini maafkanlah. Terima kasih.